Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperoleh ilmu yang insya Allah barokah. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perkenankan saya untuk menyampaikan dakwah yang berjudul dengan materi hukum bermain game menurut Islam. Bermain game adalah aktivitas seru yang dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan tua, kalangan muda. Game sendiri memiliki banyak platform, mulai dari PlayStation, Xbox, handphone, komputer, dan lain sebagainya. Menurut butuh atau tidaknya internet, game itu dibagi menjadi dua, yaitu online dan offline. Aktivitas bermain game ini banyak diminati oleh orang-orang di seluruh dunia. Salah satunya adalah umat muslim. Namun tahukah jamaah yang dirahmati oleh Allah, bermain game itu haram hukumnya. Bermain game bisa menjadi haram apabila jika bermain game tersebut kita lupa akan kewajiban kita sebagai umat muslim. Yang pertama adalah dampak eksternal bermain game yang membuat bermain game tersebut menjadi haram. Contohnya itu ketika kita sibuk bermain game, kita lalai, kita menunda-nunda sholat, kita bahkan meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita bermain game online atau game yang tidak bisa di-pause, kita sebaiknya mengetahui kapan waktu sholat tiba, sehingga tidak bertabrakan. Karena waktu sholat itu lebih penting daripada bermain game. Contohnya lagi, seorang anak tidak membantu orang tuanya karena terlalu sibuk bermain game, apalagi membangkang perintah dari orang tuanya. Contohnya lagi, tidak perlu jauh-jauh, di Demak ini, di wilayah saya sering melihat ada banyak anak-anak kecil yang bermain game online. Mereka tuh berkumpul di suatu tempat yang sinyalnya bagus atau ada koneksi internet. Seringnya terdengar ucapan atau kata-kata yang tidak sopan. Banyak kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut mereka. Hal itu dikarenakan komunitas game online yang tidak baik. Para pemain remaja, baik remaja maupun tua yang berada di game tersebut, memberikan contoh yang tidak baik bagi pemain lainnya, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, kita sebagai pemain game online, kita sebagai pemain game online yang fair, kita sebagai pemain game online yang sopan dan dewasa, kita harusnya memberikan contoh yang baik bagi pemain lain. Apalagi jika kita memberikan contoh yang buruk, mengingat itu adalah dosa jariah yang apabila diteruskan dan ditiru oleh orang lain, kita juga mendapatkan dosanya. Kemudian hal yang menyebabkan game itu sendiri haram itu apabila di dalam game tersebut ada judi, ada unsur judi. Ada pula game yang mengandung unsur yang ada karakter wanita-wanita cantik dengan pakaian yang minim, sehingga dapat menarik pemain laki-laki. Padahal kita seharusnya sadar bahwa hal tersebut adalah tidak ada bedanya dengan melihat secara langsung, yang mana perbuatan tersebut adalah zina mata, dan itu adalah dosa. Kemudian dampak internal bermain game yang membuat bermain game itu haram, karena bermain game itu membuat kita menjadi malas-malasan. Orang yang kecanduan game tidak bisa tidak bermain game dalam satu hari. Bahkan bermain game bisa berjam-jam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Mulk ayat 15,
Waladzi ja'ala lakumul ardu dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah jelajahi. Maka jelajahilah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu kembali. Bermain game pada dasarnya hanyalah kegiatan yang tidak bermanfaat. Terlalu sering bermain game justru membuat batin kita lelah, justru membuat kita bosan. Karena kita bosan, kita menjadi tidak produktif, karena yang ada di pikiran kita hanyalah bersenang-senang. Allah Subhanahu wa taala melaknat hal tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya yang beriman, kita harus memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Kita harus meluangkan waktu untuk bersosialisasi, belajar, bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain. Ada kalanya bermain game itu memiliki manfaat. Contohnya itu ketika kita berkumpul bersama teman-teman dan bermain game online. Hal tersebut dapat meningkatkan silaturahmi dan kekeluargaan. Kemudian ada pula seseorang yang memiliki kemahiran dan ketenaran sehingga dia menjadi atlet pro dalam bermain game. Yang di sana yang dengan itu dia bisa menghasilkan uang. Kemudian hal tersebut kembali pada diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menyikapi game baik offline maupun online. Ada baiknya bermain game untuk menjernihkan pikiran, namun tetap jangan lupa untuk selalu menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Jangan lupa bahwa kita di dunia ini harus bekerja keras untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di dunia akhirat untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Demikian dakwah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.